instrumen akreditasi program studi kesehatan 9 kriteria, dan penggunaan sistem manajemen akreditasi online atau SIMAK kita singkat ya, online versi 2 baru secara daring. Tema kita untuk kegiatan ini adalah akselerasi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan melalui akreditasi. Tujuan kegiatan tentunya yang pertama menyampaikan persepsi tentang instrumen akreditasi, memahami cara pengisian dokumen kinerja dan dokumen laporan evaluasi diri, terus bagaimana mengetahui bagaimana mekanisme kerja sistem manajemen akreditasi online atau SIMAK versi 2.0 yang digunakan dalam proses akreditasi. Bapak Ibu, saya laporkan di sini bahwa untuk pada tanggal 13 dan 14 Desember ini jenjang atau programnya untuk sarjana dan profesi. Peserta klinik itu terdiri atas 7 divisi dan dari berbagai macam bidang ilmu. Untuk kedokteran itu ada 122 peserta. Kedokteran gigi ada 41. Untuk keperawatan itu ada 125, kebidanan ada 33, untuk farmasi ada 146 orang, untuk gizi ada 33 orang, dan kesehatan masyarakat ada 80 orang. Dan ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tutor pada tanggal 13-14 ini kita ada 18 tutor yang terdiri dari 4 tutor dari divisi kedokteran, 1 tutor dari divisi kedokteran gigi, ada 4 tutor dari divisi keperawatan, ada 1 tutor dari divisi kebidanan, ada 5 tutor dari divisi farmasi, ada 1 tutor dari divisi gizi, dan 2 dari kesehatan masyarakat. Adapun materi workshop pada hari ini adalah kebijakan dan prosedur akreditasi, kemudian kode etik dan lesson learn tentang proses akreditasi, sistem informasi dan manajemen akreditasi untuk prodi, kemudian paparan tentang dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri beserta deskriptor penilaiannya. Mekanismenya, pada hari pertama ini Bapak Ibu akan mendengarkan pemaparan materi, kita akan diskusi dan tanya jawab. Nanti setelah itu semua, siang akan ada penugasan perbaikan pengisian dokumen instrumen akreditasi yang sudah Bapak Ibu isi. Kemudian untuk hari kedua, Bapak Ibu akan presentasi dan mendapatkan masukan-masukan yang sangat banyak oleh tutor-tutor nantinya. Jadi kami berharap Bapak Ibu memang mengerjakan tugas dan mendapat masukan yang banyak sehingga Bapak Ibu bisa lebih tepat ketika akan mengisi instrumen DKPS dan LED ketika selesai mengikuti workshop ini. Waktu pelaksanaan jam 8 sampai dijadwal sampai jam 14.10. Kemudian pelaksananya dilaksanakan full online. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, terima kasih kepada panitia, kepada pengurus Lampetekes, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan kami mohon nanti kepada Prof. Usman untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara klinik akreditasi ini secara resmi. Selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun satu lagi biar kita semangat. Beli kain buat kebaya merah, hadiah dari pacar. Demikian laporan saya, semoga workshop klinik akreditasi berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zulfi. Terima kasih atas buka moderatori acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta klinik akreditasi, yang saya hormati para tutor, adalah para senior-senior asesor yang juga menyediakan waktu untuk hari ini kita bersama-sama melakukan klinik akreditasi, mensukseskan klinik akreditasi, para pengurus dan seluruh tim yang menyiapkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses
di tahun 2021 kita telah melewati hampir 2 tahun pandemi, dan alhamdulillah kita yang hadir di sini sehat walafiat. Yang telah mendahului kita doakan supaya mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang peserta daripada webinar klinik akreditasi ini adalah satu kegiatan yang alhamdulillah dapat kita laksanakan walaupun dalam suasana pandemi. Hal ini merupakan sesuatu yang tentunya menjadi bukti bagi kita semua bahwa kesehatan, khususnya prodi kesehatan, selalu concern terhadap mutu daripada prodi-prodi kita yang kita harapkan bisa menghasilkan lulusan yang bisa membanggakan dan meningkatkan tentunya pelayanan kesehatan di masa akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya akan menggunakan sharing PPT sedikit untuk bisa mengatur jalannya acara ini. Saya mohon saya dibantu oleh Mbak Desi. Saya sharing, Des. Ya, baik, Prof. Baik. Terima kasih, Desi. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu laporan kami kepada Bapak Ibu sekalian sebagai tentunya pengguna kegiatan dalam PTKes selama ini, di mana kita mulai tahun 2015 bersama, kemudian kita mencapai tahun 2021 melalui pandemi yang tentunya merubah sistem kerja kita. Tetapi syukur alhamdulillah semua masih sesuai dengan rencana yang kita sepakati oleh para pendiri, para pengawas, dan insya Allah 2021 yang akan selesai ini juga memberikan kita pengalaman yang cukup besar terhadap apa yang kita ubah dalam persiapan akreditasi, baik yang melalui online maupun yang melalui luring. Kami harapkan pada tahun depan, insya Allah kalau tidak ada lagi pandemi yang mengganggu kegiatan kita, maka harapan kami, tantangan yang kita hadapi pada pandemi yang lalu, itu dapat kita lewati dengan harapan bahwa kita memulai dengan acara seperti biasa. Jadi kita akan ketemu lagi sehingga prodi-prodi bisa dengan leluasa tentunya menyampaikan apa yang ditemukan, apa yang akan dilaporkan, dan bertemu dengan asesor. Karena sekali lagi, para asesor ini adalah kita tekankan sebagai agent of change daripada dalam PTKes untuk peningkatan prodi-prodi kesehatan. Jadi mereka-mereka ini bukanlah memberatkan, tetapi harus membantu dalam arti kata mendorong, menggerakkan perubahan CQI di dalam prodi-prodi kesehatan. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita telah melalui dengan cukup penting, yaitu mulainya LAMPTKes 2015 yang telah disetujui dan direspon positif oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang lalu, melalui Profesor Nuh maupun Profesor Nasir. Dan alhamdulillah sampai tahun ini kita telah melaksanakan kurang lebih 3.840 studi program. LAMPTKes yang di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health adalah satu model akreditasi yang kelihatannya hampir jarang ya di dunia ini ada satu multidisiplin approach akreditasi. Karena biasanya kedokteran sendiri, perawatan sendiri, masing-masing sendiri. Nah, kita bersama-sama sepakat prodi-prodi bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, farmasi, kesmas, gizi,
dan juga penyakit penyakit lain, prodi penyakit lain, dan sekarang bergabung penyakit kedokteran hewan, itu sepakat kita bersama. Ini merupakan satu kebanggaan kita, Bapak Ibu sekalian, dan kita mengharapkan bahwa prodi yang lebih tua, misalnya prodi kedokteran, itu bisa merupakan penarik sebagai lokomotif perubahan juga di dalam sistem pelayanan kesehatan. Kita bisa bekerja sama. Bapak lihat di belakang ini adalah tim majelis kita yang awal, di mana ini berasal dari organisasi profesi MURAID dari 7 bidang kesehatan. Mereka bersama-sama memutuskan sebagai majelis akhir. Jadi 3.840 itu telah dilaksanakan oleh seluruh asesor dengan bantuan prodi-prodi yang memang dapat kita laksanakan bersama dengan sukses. Perubahan dari 7 standar ke 9 kriteria itu saat ini setelah mendapatkan, rasanya bukan lagi 139, sudah 151 instrumen. Ya, ini saya terima kasih sekali Pak Tris, para kadif dan juga para prodi OPAID yang telah merubah, menambah dan selalu mengevaluasi instrumen. Karena instrumen yang ada selalu dilakukan tentunya kajian-kajian, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik para asesor, ya, majelis, maupun juga dari prodi. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, itu selalu dilakukan kajian-kajian. Jadi saya terima kasih sekali kepada seluruh tim, ya, dan yang bisa memberikan masukan. Dan kita saat ini mempunyai 935 asesor dan validator. Dari 1.100 beberapa tahun yang lalu, karena kondisi-kondisi barangkali ada yang sudah jadi senior, yang tidak bisa lagi untuk berubah, ada juga yang barangkali kesulitan dalam sistem yang sangat canggih ini, semua menggunakan digitalisasi, ada juga yang telah mendahului kita, maka sekarang ada 135. Dari 135 itu, kita baru mengakhiri penyegaran pada seluruh asesor. Dari 9 kriteria yang harus diketahui oleh seluruh asesor. Dan sekali lagi dalam peningkatan asesor ini, kita menekankan bahwa asesor adalah mitra, partner, yang membantu prodi untuk menilai, membantu untuk memajukan, membantu untuk meningkatkan CQI, mendorong. Sehingga kita selalu ingat bahwa selain daripada pelaksanaan asesor, pencarian data, penilaian di lapangan, juga kita harus menekankan adanya surveillance yang dulu dikatakan surveillance, sekarang ditekankan menjadi MONEF. Sesuatu yang persyaratan yang harus kita laksanakan dalam rangka tentunya menegakkan akreditasi itu dengan benar, membantu, mendorong apabila di dalam MONEF-nya itu bagus sekali, kita mendorong cepat-cepat akreditasi lagi sehingga cepat bisa meningkat dan tidak menurun. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lembaga yang self-funded. Bapak Ibu sekalian membantu bergeraknya organisasi ini karena kami tidak menerima dana dari pemerintah untuk transparansi akuntabilitas kita ke internasional, bahwa sebaiknya memang kegiatan ini adalah atas keinginan prodi, profesi tentunya, untuk memajukan program ini. Dan sekarang kita juga bersama-sama akan lahir lab-lab yang lain, baik lab engineering, lab agriculture, lab education, lab ekonomi, bisnis, dan lab komputer. Ya. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, atas bantuan Bapak Ibu sekalian, untuk kedokteran kita telah diakui, direcognize oleh lembaga internasional, World Federation of Medical Education. Juga untuk kedokteran saat ini oleh pemerintah diberikan satu kepercayaan unggul apabila telah diakreditasi oleh LAMPTKes. Dan untuk yang lainnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan APKN, Asian Pacific Network, yang memang oleh tim regulasinya itu melakukan juga kita punya kajian, lalu memberikan kita juga rekomendasi
Sehingga kita harapkan nanti seluruhnya akan juga mendapatkan kesempatan ke sana. Inilah LAM pada waktu 7 tahun yang telah lalu. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari 4.272 prodi hasil akreditasi 2015-2021. Ini yang menggunakan 7 standar dulu kami laporkan. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang sana. Kalau kita lihat ada kedokteran gigi, keperawatan, ada ABC. Ini tentunya tidak hanya kedokteran profesinya, karena kedokteran profesi hanya 91 prodi di Indonesia saat ini. Tapi ini juga pada seluruh prodi ada tingkatan diplom, ya tentunya kalau di kedokteran gigi itu ada diplom, tapi juga ada sarjana akademiknya, ada profesi, ada S1, S2, spesialis, dan subspesialis. Dan kita telah dapat menyiapkan instrumen subspesialis yang insya Allah dapat diimplementasikan dengan baik, dan ini merupakan kebanggaan kita karena makin tinggi jenjangnya biasanya ya, mereka bagian besar adalah mendapatkan A, sehingga ini akan mendorong prodi yang dari C menjadi B dan menjadi A. Hanya saja kami sangat prihatin. Kalau dulu yang C-nya kurang lebih 22,9% menggunakan 7 standar, saat ini yang 9 kriteria di tahun sebelah kanan ini, tahun 2021 ini, kami melihat adanya peningkatan yang C, walaupun namanya baik, ya, lebih 37,8%. Dan yang A itu menurun, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menjadi concern kita. Mudah-mudahan dengan klinik akreditasi ini kita bisa mendorong kembali supaya Bapak Ibu sekalian yang C menjadi B kembali. Dan untuk itulah kita mengharapkan bahwa klinik akreditasi ini adalah merupakan suatu media untuk berkomunikasi langsung antara prodi yang diwakili oleh Bapak Ibu sekalian atau mewakili juga fakultas maupun universitas di dalam rangka tentunya mari kita bersama mendorong. Saya tidak malu mengatakan atau kita harus bangga mengatakan bahwa prodi kesehatan ini atau LAM PTKes yang bersama-sama dengan prodi kesehatan dan tutor dan asesor dan seluruh jajarannya telah mendapatkan apresiasi baik secara nasional maupun internasional, di mana kita menjadi contoh daripada pendirian LAM-LAM lain untuk operasional yang akan datang. Slide berikutnya. Nah, ini saya memang ingin melihat sebaran peringkat akreditasi menurut program peserta klinik yang hari ini atau besok atau lusa ya ikut. Total ada 630 prodi, Bapak sekalian. Memang ini sangat menarik menurut saya, walaupun pesertanya hampir 1.100, karena ada prodi yang lebih dari satu. Tetapi kalau kita lihat, yang banyak itu dari kelompok S1, ada 56 prodi, yang unggul ya 35, yang baik sekali ada 89, yang C ada 31. Jadi ada 211. Ini yang saya banggakan kalau melihat yang unggul, masih banyak yang unggul-unggul, ada 168 totalnya ya dengan seluruhnya yang masih ingin ya kan untuk mempertahankan keunggulannya dan ingin meningkatkan tentunya nilainya. Karena tentunya ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi institusi, bagi prodi, bahwa hasilnya adalah unggul, tapi masih ingin memperbaiki. Dan ini adalah tantangan juga untuk yang C. Dan saya prihatin yang C kok tidak terlalu banyak, hanya 73. Ini yang bagi saya adalah harus kita dorong yang C. Karena yang C ini sebenarnya ada beberapa hal yang barangkali nanti kita bisa lihat bahwa yang C ini banyak juga ada dari diplom, ya, yang hampir diploma itu dari seluruh prodi kesehatan itu kurang lebih ada 50%, dan mereka banyak yang masih C. Dan tadi kalau yang kita lihat C-nya itu ada kurang lebih yang 5 tahun pertama itu 23% dan sekarang lebih dari 35%. Itu berarti saat kita mendorong yang CC ini sebenarnya ikut bikin aplikasi, karena ini akan sangat membantu. Ini pengalaman kami pada klinik akreditasi yang lalu. Slide berikutnya.
Nah, ini adalah sebaran peringkat akreditasi menurut program peserta klinik. Slide berikutnya. Nah, ini daerahnya Bapak Ibu sekalian. Saya sangat apresiasi bahwa kita lihat Jawa Tengah mengirim jumlah yang paling banyak dan juga unggulnya juga paling banyak. Dan juga Jawa Timur, berikutnya Jawa Barat, DKI, ya itu walaupun di DKI tapi jumlahnya tidak terlalu besar yang mengikuti, kan? Tapi kalau kita lihat ini kita lihat bahwa yang di timur maupun di utara Sumatera juga hadir, ya, ikut. Nah, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi saya rasa buat kami pengurus ini justru harus menjadi tantangan. Bagaimana mereka bisa hadir? Karena banyak yang dari tempat-tempat yang di 3T ini, yang 3T ini yang harus kita dorong, karena kondisi biasanya yang C itu kondisinya karena sarana prasarana yang kurang, kedua dosennya juga kurang, dan juga barangkali produknya juga tidak terlalu besar. Saya rasa spirit untuk berkembang harus kita dorong selalu, dan kami harapkan teman-teman yang sudah B maupun A jangan ragu-ragu membantu mereka, karena mereka keluarga kita, keluarga kesehatan yang harus kita dorong mereka menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Slide berikutnya. Nah, inilah sebaran peringkat akreditasi menurut wilayah prodi peserta klinik akreditasi pada saat ini. Bapak-Ibu sekalian, kita bangga bahwa walaupun tidak terlalu banyak dari Indonesia Timur atau dari juga daerah 3T lah. Saya rasa kita senang sekali bahwa klinik ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa laksanakan. Tahun ini sudah kurang lebih 3.000 ya jumlah yang mengikuti klinik akreditasi. Slide berikutnya. Bapak sekalian, hasil akreditasi ini ternyata juga sudah digunakan pada tahun 2019 oleh pemerintah melalui Bappenas untuk menilai kualitas SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan. Mereka juga mempelajari mendalam mengenai hasil LAMPTKes, lalu juga membandingkan antara hasil uji kompetensi dengan hasil akreditasi. Slide berikutnya. Nah, beberapa hal yang memang sedang berjalan di program kita ini tentunya adalah mengenai pengembangan instrumen. Sudah tadi 139 sudah sampai 151 ya, itu sudah tambah. Peningkatan kualitas tim penilai dari 1050 sudah berkurang menjadi 900-an. Ya, sorry. Dan sebentar lagi kita akan melakukan akreditasi yang baru, asesor yang baru. Tidak lama lagi sudah terdaftar. Lalu peningkatan pengenalan instrumen baru, ya, sudah kita jelaskan, klinik akreditasi, pengembangan sistem penjaminan mutu, SPMI, dan kita telah selalu disurvei oleh tim ISO, lalu pelaksanaan asesmen lapangan, ya, daring dan luring kita laksanakan pada hybrid, dan kita melaksanakan juga asesmen lapangan daring dan ini dengan pada waktu pandemi ini dengan baik-baiknya, dan menamakan program internasionalisasi. Nah, ini penting saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Pemerintah mendorong belajar bebas, ya kan, kampus merdeka, bahwa mutu daripada kampus-kampus ini didorong untuk diakreditasi lembaga internasional. Dan kami bangga dengan ini, dengan kampus-kampus yang menjadi internasional tentunya, dan prodi-prodi internasional tentunya ada penyamaan level daripada pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri secara internasional. Berarti anak didik kita akan menjadi orang-orang dunia internasional yang diakui nanti di Indonesia. Nah, LAMPTKes saat ini sedang menuju suatu proses perubahan juga, metamorfosis dari yang nasional ke internasional. Kita telah diminta oleh lembaga FK atau khususnya FK di luar negeri, ada 2, yaitu di tetangga kita dari Vanuatu, dan juga ada yang agak jauh di Rusia, Bulgarian, yang meminta kita mengakreditasi mereka. Karena kami telah atau LAMPTKes yang punya Bapak Ibu sekalian, karena didirikan ini atas tentunya dorongan
OP AIP, ya, kesepakatan OP AIP seluruh prodi kesehatan. Jadi kita insya Allah ya menuju satu perubahan, dan kemarin kita baru melakukan juga pendekatan-pendekatan dengan lembaga tokoh-tokoh lembaga internasional khususnya dengan WFMA yang kita mendapatkan asupan bahwa ini suatu apresiasi mereka kepada Indonesia yang sangat semangat ingin memajukan prodi-prodinya, dan mereka mendorong adanya lembaga LAMPTEKES yang tentunya dikenal sebagai lembaga yang telah di-recognize oleh WFMA untuk melakukan pada FK-FK di negara lain. Tahap berikutnya kita mau ke ASEAN. Karena di ASEAN ada lebih 1.000 FK yang kelihatannya seperti ini belum diakreditasi oleh lembaga seperti LAMPTEKES yang telah recognize. Di ASEAN hanya ada 2 lembaga yang diakui oleh WFMA untuk FK-nya, yaitu Indonesia, LAMPTEKES, dan di Thailand. Nah, ini adalah merupakan tantangan bahwa pada tahun 2024 diharapkan seluruh FK itu telah terakreditasi oleh lembaga-lembaga seperti LAMPTEKES ini. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan satu lebih semangat kita dan lebih dipercaya oleh internasional. Berarti bangsa kita ini bukan bangsa yang lembek, yang dulu dikatakan bangsa tempe, tapi kita adalah bangsa yang memang ingin selalu maju, dan kita sekarang sudah dikenal sebagai bangsa yang gigih untuk melakukan perubahan-perubahan. Marilah kita bersama-sama di bidang kesehatan, kita mulai dengan international akreditasi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berani, khususnya yang A, B, untuk melakukan akreditasi internasional. Dan selanjutnya adalah saya rasa kita melihat bahwa akreditasi ini adalah satu hasil yang kita harapkan melalui post akreditasi evaluasi surveillance dari 800 yang kita lakukan, sudah lebih daripada 80% sekarang melaksanakan kegiatan mengembalikan dan bisa dicek. Kalau yang C kita akan nilai setiap tahun, karena kita tetap berprinsip kita ingin mendorong, bukan mengada-ada. Jadi jangan takut. Ada juga mungkin yang beberapa yang kami lihat tidak mengembalikan. Mereka takut katanya menjadi lebih jelek. Justru terbalik. Kita ingin keterbukaan, kita ingin bantu apa kesulitannya, sehingga kita bisa mendorong mereka jadi B. Karena kami merencanakan insya Allah bahwa kita mendorong yang C menjadi B, dan dalam waktu beberapa saat kita akan mendapatkan tentunya C yang nilainya benarnya jumlahnya menjadi lebih kecil. Slide berikutnya. Baik, ini kebijakan-kebijakan kita saat ini di LAMPTEKES, ya kan? Jadi operasional juga jalan terus, ya, walaupun kita pada saat pandemi, alhamdulillah berjalan terus. Dan lalu perpanjangan masa berlaku akreditasi bagi prodi yang sedang berproses akreditasi kita berikan. Pelaksanaan pelatihan tim penilai dengan metode daring, tetap muka dan magang, kita tetap laksanakan, kita tambah terus. Dan pelaksanaan akreditasi dengan mekanisme ALD dan hybrid juga kita laksanakan. Ya. Jadi kita mengikuti perkembangan. Kalau memang ada saat ini dengan pengalaman pandemi ini justru ada yang positif. Salah satunya yang saya merasakan ini adalah dengan digitalisasi. Dengan rencana pemerintah bahwa sistem pendidikan nanti adalah sistem tatap muka, sistem jarak jauh, atau mungkin hybrid. Ya, saya rasa kita telah masuk itu, dan LAMPTEKES telah siap untuk memasuki perubahan-perubahan yang kita laksanakan pada masa-masa mendatang. Slide berikutnya. Baik, ini adalah sertifikat yang kita terima. Slide berikutnya. Kepercayaan kita kepada kepercayaan internasional mengenai Indonesia, ini pertemuan WHO, ya kan, yang diadakan di Istanbul. Kita menjadi model bahwa inilah satu lembaga akreditasi yang baru berdiri 5 tahun waktu itu, ya, tahun 2019, yang memang interprofesionalisasi sesuai dengan harapan WHO bahwa kedokteran gigi, perawat, dan seluruh kesehatan itu integrated dalam pengobatan. Integrated juga dalam pelaksanaan. Jadi tidak ada yang merasa saya lebih tinggi atau yang lain lebih rendah.
karena pasien membutuhkan pendekatan yang tentunya holistik. Inilah kami di sana juga banyak ya berdiskusi dengan teman-teman dari negara lain. Ini adalah negara Afrika dan dari Belanda. Slide berikutnya. Dan untuk sukses kita ini, kami Indonesia ditunjuk juga untuk duduk dalam satu komite untuk internasional untuk melakukan tentunya rekognisi dari lembaga-lembaga akreditasi di benua-benua yang lain. Ini adalah 6 benua berdasarkan WHO regional, dan saya mewakili ASEAN atas nama LAMPTKes ya, yang wanita Western Pacific ya, WHO jaringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian adalah kita maju bersama. Saya tidak perlu kecil hati, baik yang C, B maupun A, mari kita maju terus. Ya, kita bersama bisa, pasti bisa. Saya yakin. Semoga kita selalu dalam ridho Allah, dalam tentunya bantuan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita ingin maju dan bangsa kita menjadi bangsa besar. Slide berikutnya, saya ingin terima kasih sekali lagi kepada pertama tentunya adalah tutor saya, ini Dr. Titi Sapitri, Profesor Associate sebagai luar negeri, Profesor Associate, Profesor Titi Sapitri, bagi Christian Syarame yang telah mendorong kita dari awal untuk go internasional. Nah, di tengah adalah Beatrice Gordon, Federasi Kupu-Kupu, adalah presiden dari WFME yang pakai merah adalah Profesor Xiaoxi Xiang dari APKN, presiden APKN, dan sebelah kiri adalah Salman Burton, dokter representatif dari WHO pada waktu itu di Indonesia. Mereka pada tahun 2 tahun kita berdiri sudah apresiasi sekali, sudah mendorong bahwa LAMPTKes kelihatannya antusias, juga masyarakatnya dilihat pada waktu itu ada international meeting banyak sekali, ada lebih 500 peserta, mereka kagum Indonesia pasti bisa. Maka mereka menyarankan pada kami langsung meminta diakreditasi internasional. Ya, syukur alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dengan dana kita sendiri, sekali lagi hampir 2M kita berhasil untuk mendapatkan rekognisi daripada mereka. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk saling bergandengan tangan, saling membantu, yang besar membantu yang kecil, untuk bisa kita maju bersama. Hidup prodi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Usman atas sambutannya dan juga telah membuka secara resmi kegiatan klinik akreditasi di online ini. Baik. Ada nggak Ayu?